Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Agama Islam, yakni agama kita, agama Islam. Agama Islam itu membawa kemudahan kepada umatnya. Kemudahan ini dapat dibuktikan pada saat kita menjalankan syariat ibadah puasa. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah juga ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Fa insyaallah saya sebagai khatib pemateri pada hari ini akan membawakan sebuah sedikit materi yang berjudul 7 kemudahan yang di bulan Ramadan, di bulan puasa. Kemudahan yang pertama, sekarang kita akan melihat 7 kemudahan dalam syariat ibadah puasa dan amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Kemudahan yang pertama adalah bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita untuk orang yang sakit untuk tidak berpuasa. Sebagaimana telah disebutkan di dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian kemudahan yang kedua yakni bagi seorang musafir. Allah Subhanahu wa taala juga meringankan kepada kita, memberikan keringanan kepada kita untuk orang yang sedang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, memberikan keringanan kepada kita untuk tidak berpuasa pada saat di dalam perjalanan. Sebagaimana dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersafar melihat ada orang-orang yang desak-desakan. Lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan, "Siapa ini?" Lalu orang-orang pun mengatakan, "Ini adalah orang yang sedang berpuasa." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda bahwa bukanlah sesuatu yang baik jika seseorang berpuasa ketika dia bersafar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di kemudahan yang ketiga adalah bagi tiang sepuh atau bagi
orang yang sudah tua renta, orang yang sudah lanjut usia. Allah juga memberikan keringanan kepada kita untuk tidak berpuasa, akan tapi ada syaratnya. Bahwa kita tidak berpuasa tapi kita misalkan sebagai orang tua yang sudah tua renta untuk membayar fidyah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang artinya dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, yang dalam artian berat dalam menjalankan puasa. Nah, maka hendaknya untuk dia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang yang miskin, memberi makan orang-orang miskin. Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan diganti dengan memberi makan orang-orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan, karena orang seperti ini disamakan dengan orang yang sudah tua. Kemudian kemudahan yang keempat yakni adalah bagi wanita hamil. Nah, Allah juga memberikan keinginan untuk wanita hamil dan untuk wanita yang menyusui untuk boleh untuk tidak berpuasa, dan puasanya tetap diqadha. Kemudian kemudahan yang kelima yakni untuk wanita yang sedang haid. Nah, sebagaimana yang kita tahu lah, wanita haid diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kemudahan yang keenam yakni ketika sholat malam. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada kita untuk sholat malam sebanyak-banyaknya tanpa ada batasnya. Sebagaimana dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun lantas menjawab, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika salah seorang di antara kalian khawatir masuk subuh, maka tutuplah kamu dengan 1 rakaat, maka itu akan menjadi rakaat yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abdul Bar rahimahullah juga mengatakan bahwa sesungguhnya salat malam itu tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Salat malam adalah salat nafilah yang dianjurkan, termasuk amalan dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakan sedikit rakaat maupun dan boleh untuk mengerjakan banyak rakaat. Kemudian kemudahan yang terakhir yakni kemudahan yang ketujuh yakni boleh melakukan iktikaf sunnah di bulan Ramadan walaupun hanya sebentar. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa antum ma'akifuna fil masajid, yang artinya sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Nah, Ibnu Hazm rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengkhususkan jangka waktu iktikaf di dalam masjid, beriktikaf di dalam masjid. Beriktikaf di dalam masjid. Dan Rabbmu juga tidaklah mungkin lupa. Sehingga jikalau ada yang bertanya, boleh nggak sih kita iktikaf di dalam masjid? Akan tapi walaunya sebentar. Misalkan kita iktikaf cuma hanya di malam hari, nggak dari pagi sampai malam, akan tapi cuma di malam hari. Jawabannya adalah boleh. Karena syariat iktikaf ini hanya berdiam walau sekejap, terserah di malam atau di siang hari. Intinya syariat Islam itu membawa kemudahan kepada umatnya. Bagi orang yang kemudahan kepada umatnya, bagi orang yang sedang menjalani puasa, ibadah serta amalan di bulan Ramadan.
ada kemudahan yang diberikan orang yang sakit, orang yang sedang safar, kemudian kemudahan bagi wanita yang hamil, wanita yang sedang menyusui, dan wanita yang sedang haid juga. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala pun juga mengasih keringanan kepada orang yang sudah tua, yang sudah tua renta, untuk tidak berpuasa, akan tapi diganti dengan bayar fidyah. Nah, sekarang tinggal kita mau nggak sih kita untuk beramal baik atau tidak. Semoga Allah memudahkan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan dimudahkan dalam beramal amal solih di dunia ini. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.